Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Oh, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal
Waktu gue masih kecil, oma sama opa selalu nonton videonya tuh pasti film silat. Serius, film kungfu, film silat. Nggak pernah gitu cucunya disuruh nonton Spider-Man, nggak pernah disuruh nonton Superman, nonton Disney. Nggak, kungfu terus. Bocah tua nakal lah, pendekar Raja Wali. Dan di semua film-film silat itu, biasanya film-film di mana juga gitu kan, jagoan kalah duluan. Terus kalau habis kalah mereka ngapain? Mereka menyepi. Mereka naik gunung terus ke tempat yang sepi. Terus di situ mereka bertapa. Dan di situ mereka menjadi satu dengan alam semesta. Habis itu mereka udah selesai bertapa, mereka sudah menyatu dengan alam semesta, di situ baru mereka jadi jagoan. Now, of course, kita kan orang Kristen. Kita nggak mencoba untuk menjadi satu dengan alam semesta. Tapi kita mau untuk bisa menjadi satu dengan hadirat Tuhan. Dan kebanyakan juga kita nggak tahu ya, mungkin kalian juga dulu sama, suka nonton silat atau nonton Star Wars, I don't know what you watch. Kadang-kadang kita kan kalau mencari ketenangan itu, mencari suara Tuhan, kita pergi ke tempat-tempat seperti ini, yang hijau, yang hening, bisa mendengar air, dan bisa mendengar burung-burung. Nggak ada burung sih deh tadi, tapi bisa kan ya kalau kita nunggu di sini dapat burung kan? Bisa, oke. Okay. But you know what I'm saying? Kita cari suasana. Tapi untuk orang yang percaya Yesus, kita nggak cari suasana. Kita nggak nyari pertapa. Kita nggak cari alam semesta. Kita cari hadirat Tuhan. Nah, di seri yang ke depan ini, to celebrate God's presence, untuk merayakan hadirat Tuhan di hari Natal, kita mau bahas bagaimana caranya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, supaya kita bisa menjadi sensitif dengan apa yang Tuhan mau bilang sama kita, walaupun kita nggak di tempat kayak gini, walaupun kita di Jakarta, walaupun kita di Surabaya, walaupun kita lagi di tengah-tengah keramaian, bisa nggak kita tetap menjadi sensitif, menjadi terbuka pikiran dan hati kita untuk mendengar suara Tuhan dan menerima lawatan Tuhan. Sebelum hari Natal yang pertama, sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, orang-orang di Israel, mereka menunggu kembalinya kuasa seorang nabi ke negara mereka. Sekali lagi, ke bangsa mereka. Mereka menunggu orang yang diberkati dan diurapi untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan suara hati Tuhan mereka. Karena begini, Tuhan mengirimkan mereka nabi. Dari mulai Abraham sampai dengan Yezekiel, mereka semua dikirim oleh Tuhan, tapi orang-orang ini bebal, orang-orang ini nggak ada yang mau dengar. Dan karena mereka tidak mau dengar, Tuhan berhenti ngomong. I don't know about you guys, tapi kalau misalnya gue udah capek men, Mufasa, Maui, mereka udah nggak mau dengerin, gue juga udah nggak ngomong, karena gue udah capek. Kalau gue ngomong juga lo nggak dengerin, and I think that's what happened. Itu yang terjadi. Mereka nggak mau dengerin Tuhan, dan Tuhan udah berhenti nggak mau ngomong lagi sama mereka. Tapi karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu murah hati, Tuhan bilang, ini nggak terus-terusan kayak begini. Gue nggak bakal cuekin lo, gue nggak bakal ghosting lo terus-terusan. Gue bakal kasih lo lagi kesempatan di mana lo mendengar lagi suara gue. I am your God and I will speak to you again. Aku akan mengirimkan orang-orang, aku akan mengirimkan nabi-nabi, orang-orang yang bisa bermimpi, orang-orang yang mendengar suara Tuhan, bernubuat di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan, supaya orang-orang yang mendekat kepada Tuhan boleh mendengar suara hati Tuhan. Jadi setelah ratus-ratusan tahun nggak ada nabi yang berbicara di dalam nama Tuhan, akhirnya ada seseorang lahir. Dan kelakuannya kayak nabi gitu ya, tinggalnya tempat-tempat kayak gini gitu, yang nggak ada orang. Makannya makan yang aneh-aneh gitu, bajunya juga baju aneh. Dan yang paling penting pesannya dia bertobat karena kerajaan Tuhan itu sudah akan datang. Tapi waktu ditanya apakah engkau juru selamat tersebut, apakah engkau Mesias itu, si nabi ini, si Yohanes ini bilang, enggak, bukan saya. Karena saya cuma kalau kamu bertobat, saya akan baptis kamu dalam air. Tapi akan datang dia yang akan membaptis kamu di dalam roh. Jadi maksudnya apa?
Mereka nunggu seorang nabi untuk datang, untuk berbicara kepada mereka apa isi hati Tuhan. Tapi Yohanes bilang, enggak. Aku bukan orang itu. Karena nanti yang akan datang, dia bukan cuma akan membaptis kamu, tapi dia akan membaptis kamu dengan roh. Dan itu berarti bahwa roh nubuatan yang ada di dalam Yohanes akan ada di dalam kita. And that's Jesus. Waktu Yesus datang, dia nggak cuma jadi nabi, tapi dia membuat kita semua jadi nabi-nabi perjanjian baru. Bukan cuma Yesus saja yang mendengar suara Tuhan, bukan cuma Yohanes saja yang mendengar suara Tuhan, bukan cuma rasul-rasulnya aja yang mendengar suara Tuhan. But we can hear the voice of God. Kita bisa tahu isi hati Tuhan, kita bisa selidiki hatinya dia, we can really know what God wants in our lives. And that's what we celebrate this Christmas. Bahwa Yesus datang gak cuma bilang, kamu bikin ini, kamu bikin itu, terus kamu pergi ke sana, pergi ke situ. Enggak. Tapi Yesus membukakan akses tersebut. Lewat baptisan roh yang dia berikan kepada kita, Yesus memberikan kita this ability, this gift, this charisma. Bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan kalau kita sudah mendengar suara Tuhan, kalau kita menerima roh daripada Yesus, kalau kita sudah dibaptis dalam roh, berarti kita adalah nabi-nabi perjanjian baru. Dan berarti kita bisa mendengar suara Tuhan dan kita bisa melakukan perintah Tuhan. Ya walaupun masih COVID, walaupun masih belum ada vaksin, walaupun masih krismon, walaupun segala sesuatunya masih goyang, kita harus rayakan hari Natal. Kita harus rayakan hadirat Tuhan Yesus Kristus. Karena lewat hadirat itu Tuhan alam semesta berbicara kepada kita. Kita satu demi satu, lo, gue, masing-masing, semua bisa dengar suara Tuhan. Pastinya lewat firman Tuhan, pastinya lewat teman-teman yang sudah belajar firman Tuhan. Tapi Enggak mesti lo sekolah teologi, men. Lo gak usah jadi pendeta, lo gak usah pelayanan di, lo harus pelayanan di gereja. Tapi sebelum lo pelayanan di gereja juga, Tuhan mau berbicara sama lo. Dan kalau lo mau dengar, lo bisa tahu isi hati Tuhan, pencipta alam semesta. Pertanyaannya pada hari ini, lo mau dengar apa enggak? Karena sekali lagi, kita gak tinggal di gunung, kita gak bangun pagi langsung kita gak lagi kelar makan siang enggak guys. Kita hidup di dunia ini, Senin sampai Jumat Jakarta macet. Wow, kota-kota lain di Indonesia juga macet. Kita tahu bahwa banyak orang-orang yang gak suka sama kita. Kita tahu bahwa kita sibuk sekali. Tambah lama tambah sibuk. Dan semakin sibuk kadang-kadang semakin gak menghasilkan juga. Tapi gue cuma minta gini, supaya apapun yang terjadi, lo tetap cari suara Tuhan. Terutama lo yang lagi kesepian, lo butuh dengar suara Tuhan bahwa Tuhan lagi sayang sama lo. Buat lo semua yang lagi ketakutan, yang lagi kebingungan, lo mesti dengar suara Tuhan, rencana Tuhan yang indah di dalam hidup lo. Dan itu benar, lo bisa baca lewat firman Tuhan. Itu bisa lo dengar khotbah orang dari YouTube. You can listen to my sermon, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia. You can listen to other people. Lo bisa dengar, tiap lo buka komputer lo bisa dengar orang mengkhotbahkan firman Tuhan. Tapi yang hari ini benar-benar gue mau sharing sama lo cuma satu, yang gue mau semua di sini untuk lakukan, yang gampang tapi susah. Oke, yang nggak rumit tapi nggak gampang. Nah itu adalah mendengar suara Tuhan. Lo bangun pagi, sebelum lo buka handphone, kalau bisa sebelum lo ke kamar mandi, boleh nggak? Gue gak minta lo 10 menit, gue gak minta lo 5 menit. Boleh gak? 1 menit aja. Lo tarik nafas, lo keluarin nafas. Lo tutup mata dan lo tanya, Tuhan Yesus, hari ini Tuhan mau bicara apa? Hari ini Tuhan mau kasih tahu rencana apa? Hari ini Tuhan mau ingatkan apa? Dan itu bisa macam-macam. Gue baru nyoba seminggu ini. Kenapa? Karena susah. Anak gue masih kecil, ya kan? Kadang-kadang yang bangunin gue tuh mereka.
Dan mereka tuh langsung butuh A, butuh B, minta C, ya kan, tahu sendiri. Tapi gue coba disiplin beberapa hari terakhir ini. Sebelum mereka bangun, gue tutup mata. Walaupun nantinya gue tidur lagi, gue tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa? Dan di situ gue dengar pesan Tuhan buat teman yang lagi kesusahan. Di situ gue dengar hal-hal simple seperti jangan lupa ngedit. Dan kemarin sesuatu yang dahsyat Tuhan pagi-pagi bilang, jangan menyesal, jangan lihat ke belakang dan menyesal. Nah, gue nggak tahu Tuhan ngomong apa ke lo, tapi yang gue tahu dan ini gue pengen ingetin dan gue pengen lo rayakan, lo celebrate hari Natal ini atau menjelang Natal ini. Tuhan nggak tinggal diam, Tuhan nggak nyuekin lo, Tuhan nggak ghosting lo, Tuhan berbicara. Maukah engkau mendengar? Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah kepada semua hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Kami mau supaya Tuhan menjamah kami. Kami mau supaya Tuhan mengutarakan isi hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya rencana indah bukan cuma untuk kami individu, tapi untuk bangsa ini. Kami berdoa untuk Tuhan supaya Tuhan melindungi semua gereja yang ada di bumi Indonesia ini. Tuhan jaga dan Tuhan pulihkan semua yang lagi diteroris di mana-mana di Indonesia ini. Banyak Tuhan yang takut karena kerajaan Tuhan semakin hebat di bumi Indonesia. Banyak yang nggak tahu mau ngapain lagi karena mereka tahu kebohongan mereka semua mau dibuka oleh hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh dahsyat. Engkau sungguh dahsyat. Engkau sayang dan Engkau berbicara. Izinkan kami untuk mendengar. Tegur kami, kuatkan kami, ingatkan kami. Kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua yang percaya katakan amin. Hey guys, jujur, you need to listen to Jesus. Lo mesti dengar suara Tuhan. Karena sekali lo dengar suara Tuhan dan lo lakukan apa yang dibilang, lo gak bakal balik-balik lagi. Lo gak bakal nengok ke kiri, lo gak bakal nengok ke kanan. Lo bakal hidup buat Yesus Kristus. Rayakan Natal ini dengan mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan memberkati. Be good, be safe. Kita ketemu lagi minggu depan. Peace. Thank you for joining our online church. For more information, please join our social media below here. And also, if you want to donate, please transfer here.